Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menganjurkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk lengser ke Prabon tanpa menunggu hingga masa jabatannya sebagai presiden selesai pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sebab, kata Muslim, rakyat sama sekali tidak menginginkan Jokowi lagi untuk duduk di kursi RI 1, akibat kebijakan-kebijakan dan perilaku Jokowi yang jauh dari harapan rakyat. Hal itu terindikasi dari masifnya demonstrasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakannya, seperti kebijakannya menerbitkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan yang terbaru, pengemudi ojek online pun berdemonstrasi akibat regulasi tentang tarif yang merugikan mereka. Tak hanya itu, belakangan ini bahkan masif terjadi unjuk rasa yang menuntut agar Jokowi diadili. Bahkan dalam unjuk rasa di Solo, mahasiswa menyerukan agar Jokowi dipulangkan ke kota kelahirannya itu. Muslim khawatir jika Jokowi tidak kunjung mau mendengar aspirasi rakyat, apa yang terjadi di Bangladesh dapat juga terjadi di Indonesia, dan Jokowi berakhir dengan sangat buruk. Melihat eskalasi demonstrasi yang dilakukan oleh baik buruh, nakes, tenaga kesehatan, para dokter, ojol, para mahasiswa, di akhir pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Kalau tanggal 20 itu Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, maka ini tinggal 1 bulan 20 hari. Terhitung mulai hari ini. Demonstrasi yang sebelumnya kemarin kita melihat ada eskalasi besar, ya kan? Pada saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan nomor 60 dan 70, ya kan? Lalu kemudian disambut oleh demo besar di berbagai kota, ya kan? Bahkan terjadi perubuhan pagar DPR. Ini artinya bahwa memperlihatkan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo menciptakan bom waktu. Ya. Jadi bom waktu ini ditinggal 1 bulan 20 hari meledak tiap hari. Ya kan? Jadi jangan jaga Jokowi menganggap enteng ini lalu kemudian dianggap seakan-akan ini adalah bunga-bunga demokrasi dan sebagainya, ya kan? Tidak merespon, cenderung menghindar, melarikan diri dan sebagainya. Ini akan mengakumulasi kemarahan rakyat, ya kan? Anda melihat kejadian terakhir itu di Bangladesh, China, ya kan, yang akhirnya kemudian kabur melarikan diri, ya kan. Ini yang terjadi ini adalah memang selama hampir 10 tahun Jokowi memimpin ini bukan sekedar satu birokrasi pemerintahan yang hanya sekedar memperlihatkan bahwa Jokowi dengan dengan penampilan yang merakyat, yang sederhana dan sebagainya, lalu kemudian sebagian terkesima dan tertipu, ya kan? Tetapi ternyata semuanya ini adalah satu desain pencitraan yang memang selama 10 tahun pemerintahan ini tidak mengakar pada rakyat, tidak mengakar pada kepentingan rakyat, ya kan? Sehingga sekarang ini muncul protes-protes itu. Dan ini jangan dianggap, sekali lagi, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele, ya kan? Pada kondisi tertentu yang terjadi di Bangladesh itu bisa terjadi, ya kan? Nah, karena ini kemarahan rakyat berakumulasi. Nah, hari ini kita juga menyaksikan teman-teman di Solo dan Jogja, ya kan, masih terus menggelar aksi. Mahasiswa turun, ya kan, menuntut supaya Jokowi diadili. Di Jogja juga sama, ya kan, yang juga diawali dari kampus, bukan diawali tetapi bergerak dari kampus UGM, ya kan. Dan kita tahu Jogja itu kan termasuk barometer, ya kan, masyarakatnya itu masyarakat yang cenderung lebih beradab, ya kan, lebih terposeliro, yang lebih mengutamakan sopan santun dan keramahan. Tapi sekarang sampai hari ini sekali lagi di kota-kota lain sudah cenderung mendiam, tetapi Jogja dan Solo masih panas. Ini artinya bahwa satu peringatan keras, ya kan. Bahkan sebetulnya kalau memang, ya kan, Jokowi memandang ini semuanya bahwa dia sudah dibenci di kota kelahirannya di Solo, ya kan, di Jogja yang konon katanya adalah kampus yang melahirkan dia sebagai sarjana insinyur kehutanan, ya kan,
meskipun itu menjadi kontroversi, ya kan, di pengadilan dan kemudian dibawa di pengadilan tentang keabsahan ijazahnya itu. Nah, tetapi ini menjadi menurut saya adalah satu barometer kuat bahwa Jogja tempat kelahiran Joko Widodo ditolak oleh mahasiswa dan masyarakat. Demikian juga Solo yang merupakan tempat kelahirannya menolak dia, mahasiswa dan elemen masyarakat. Begitu juga Jogja yang konon katanya UGM adalah melahirkan dia sebagai sarjana kehutanan. Ini menurut saya indikasi kemarahan yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita tahu, loh, di kabinet Joko Widodo terakhir ini kan mayoritas menteri itu 9 orang kalau tidak salah, itu dari UGM, ya kan? Tetapi ketika UGM bergolak, mereka tidak merasa apa-apa, gitu. Bisa jadi ini adalah fakta. Pratikno sebagai mantan rektor itu 2 periode mengabdi, ya kan, di kabinet Joko Widodo, tapi tidak bisa menghadapi perlawanan mahasiswa kampus dari UGM itu sendiri. Nah, jadi oleh sebab itu melihat semua eskalasi ini, sebaiknya, ya kan, sisa waktu 1 bulan 20 hari ini, saran terbaik jika ini meredam situasi, sebaiknya Jokowi mundurkan diri. Kenapa? Dulu Pak Harto, ya kan, dia tidak ingin membenturkan antara aparat tentara waktu itu dengan rakyat, gitu loh. Jadi memilih mundur, padahal walaupun Pak Harto masih kuat dan Pak Harto bisa memperpanjang kekuasaannya karena menang pemilu 1997 itu menang. Tapi akhirnya 98 beliau kemudian memilih mundur. Nah, sekarang ini setelah Pilpres 2024 yang kemudian menciptakan gejolak-gejolak, ya kan, dan hari ini ketidakpuasan itu muncul karena masyarakat tahu hari ini rusak etika, rusak hukum, rusak moral, rusak demokrasi, KKN, korupsi merajalela, ya kan? Loh, bagaimanapun hasil Pilpres 2024 itu kan mencederai konstitusi. Keputusan Mahkamah nomor 90 yang meloloskan Gibran masuk dengan usia belum sampai itu kan satu pelanggaran konstitusi. Nah, begitu juga permasalahan terhadap Kaisang yang hari ini dipaksakan agar supaya maju sebagai calon gubernur dalam pilkada pada November yang akan datang. Jadi kalau memang ini Jokowi cinta negeri ini, bukan cinta kepada para pemilik modal atau cinta kepada mereka para konglomerat yang kemarin hari IKN kemarin itu, ya, beberapa orang yang berfosil di depan itu istana IKN itu sendiri. Sebaiknya Jokowi menyatakan bukan sekedar minta maaf pada sidang MPR kemarin atau minta maaf pada hari Kamis yang lalu, ya kan, sebelum penyampaian sidang di depan MPR kemarin tanggal 16 Agustus kemarin. Sebelumnya juga minta maaf. Tidak cukup minta maaf. Kalau Jokowi mau disayangi rakyat, ya kan, dan bisa dimaafkan oleh rakyat, Jokowi harus akan mundur dan mempersilahkan dan tidak mengganggu proses pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober besok, ya kan. Nah, jika ingin selamat, tetapi kalau tetap bertahan, eskalasi makin besar, dia akan bernasib, menurut saya, bernasib yang paling jelek, yang paling buruk, bahkan lebih dari Soeharto. Begitu dia berhenti, anak-anaknya, istrinya keluar akan diburu, dan termasuk orang-orang yang sekitar yang mengambil manfaat kekuasaan selama 10 tahun. Dan sekali lagi, saya bukan memprovokasi, saya bukan memburuk, ini fakta. Hari ini pun sedang terjadi demo buruh di Patung Kuda, ya kan, dan ya demo ojol, dan juga demo mahasiswa di Solo, juga di Jogja. Dan sekali lagi, Solo, Jogja, dan ojol yang sedang bergerak dalam mereka memprotes, kemudian kaum buruh yang terus juga bergerak. Saya kira ini mencerminkan satu kondisi kemarahan rakyat. Dan sekali lagi, jika Jokowi ingin dimaafkan oleh rakyat sebagaimana permintaan maaf kemarin, maka sebelum habis kekuasaan, sebaiknya mundur secara teratur, kemudian membiarkan proses pelantikan, persiapan pelantikan Prabowo secara mulus untuk mengakhiri transisi pemerintahan. Nah, kalau tidak, sekali lagi, jika ini tidak terjadi, nah, jangan salahkan rakyat. Rakyat akan semakin marah kalau dianggap bahwa ini presiden yang paling busuk dan paling buruk karena tidak mau sekali-kali tidak mau mendengarkan keluhan rakyat. Nah, ini akan menjadi bom waktu buat dia di dalam selama 10 tahun. Lihat, PDIP misalkan juga dimusuhi, ya kan. Kemudian
Golkar juga yang sekarang ini mengkudeta Erlangga dengan caranya dia menaikkan ketua yang baru, ya kan, kemudian partai-partai yang lain. Nah, ini juga akan menciptakan satu antipati di tengah-tengah partai-partai politik yang ada. Jadi sekali lagi, jika partai politik marah, buruh yang masih semua marah, rakyat marah, tunggu sangat kehancuran. Tetapi jika mengulangi itu, ya kan, tidak mengulangi sebagaimana kejahatan baru pada bulan Mei 98, sebaiknya dengan segala hormat Jokowi harus menyatakan mundur, ya kan, dan membiarkan proses pemerintahan transisi ini pelantikan Prabowo secara mulus. Tapi jika tidak, dia mengganggu. Nah, ini akan menciptakan satu antipati, satu perasaan muak masyarakat yang mengatakan, loh, ini kita semakin sulit kenapa bertahan? Itu masalahnya. Iya, Bang, kalau kita bicara tentang tangkap dan adili, ya, itu kan kewenangan dari aparat penegak hukum. Nah, suara tangkap dan adili kan juga terjadi muncul di Jakarta dan daerah-daerah lain. Nah, tapi sampai sekarang aparatnya tidak bergerak, meskipun menurut banyak orang sebetulnya Jokowi itu udah layak untuk ditangkap maupun diadili. Menurut Abang, ada apa dengan aparat kita, Bang? Nah, sekarang kan aparat kita bukan aparat rakyat, bukan aparatur negara. Kalau mereka itu aparat rakyat, aparatur negara, ketika mendapat desakan tekanan dari rakyat untuk menangkap pengadili, ini harus segera, baik KPK, baik kepolisian maupun kejaksaan. Tetapi jika ini tidak respon, akan terjadi people tribunal, pengadilan rakyat. Nah, ini yang lebih parah nanti. Jadi kalau misalnya kepolisian, kejaksaan, dan KPK itu membiarkan misalnya kasus KPK yang ketika Badrul melaporkan tentang Kaisar dan Gibran, lalu kemudian kasusnya si Bobi Nasution dalam kasus nikel ilegal bersama Erlangga itu 5,3 juta ton itu, ya kan? Lalu kemudian kemarin juga ada tambang nikel di Halmahera di sana, ya, yang disebutkan dalam pengadilan oleh Abdul Ghani Kusuba, yang mantan gubernur Maluku Utara, yang menyebutkan dalam pengadilan, ya kan? Dalam kasus-kasus yang lain, itu loh. Ini jelas-jelas jika dibiarkan, itu seolah-olah kan dibela nih, baik KPK maupun kejaksaan dalam kepolisian. Ini akan membangun kemarahan antipati. Nah, jadi kemarahan rakyat itu mendesak pelengkapan dan mengadili itu sebetulnya polisi harus segera bertindak. Betul. KPK harus segera bertindak. KPK tidak bertindak, polisi tidak bertindak, jaksa tidak bertindak. Ini menciptakan rakyat tidak akan percaya, melawan terus, dan akan bisa memunculkan pengadilan rakyat, people tribunal itu sendiri. Bang, apa alasan terkuat dari polisi, aparat penegak hukum lah ya, untuk bisa menangkap dan mengadili Pak Jokowi? Selain ijazah palsu ya. Kenapa? Apa alasan terkuat bagi aparat hukum untuk menangkap dan mengadili Pak Jokowi? Nah, kan misalnya dengan kasus-kasus korupsi itu kan sebetulnya sudah melakukan itu. Ya, sampai hari ini misalnya kasusnya KKN-nya dilaporkan oleh Abdul Badrul di KPK saja tidak diproses. Ya kan? Kemudian kasus jasa palsu juga sampai hari ini pengadilan sudah tahu itu jasanya memang palsu, dibuktikan di pengadilan, jasa diproses oleh kepolisian, juga demikian kejaksaan. Kalau kejaksaan sebagai jaksa negara harus segera itu. Begitu ada bukti-bukti bahwa memang itu ada kepalsuan terhadap dokumen negara, ya kan, yang segera diproses, itu loh. Karena sudah ada itu buktinya, sudah siap-siap, apalagi terkait dengan janji-janji politik yang dilakukan selama ini, ya kan. Nah, jadi saya kira dengan seolah-olah aparat hukum, ya kan, dalam bocoran, bahkan dalam bocoran disampaikan oleh Hasto, ya kan, bahwa ditengarai Jokowi menekan kepolisian, KPK, dan kejaksaan agar supaya menekan lawan-lawan dia. Ini seperti terbukti bahwa memang aparat itu melindungi dia, melindungi Jokowi dan keluarganya, itulah. Oke, harapan Abang terhadap aparat penegak hukum, Bang? Jadi sekali lagi, aparat hukum itu kan digaji oleh negara, digaji oleh rakyat, ya. Kekuasaan Jokowi tinggal 1 bulan 20 hari, ya kan. Jadi jangan sampai membuat rakyat semakin muak terhadap aparat oleh institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan institusi KPK. Kalau hari ini mengembalikan kepercayaan rakyat itu, maka baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK segera memproses yang menangkap dan mengadili Jokowi sebagaimana dikehendaki oleh rakyat sendiri. Saya kira itu. Oke, Bang. Baik, terima kasih.